Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya Noni bisa dipimpin untuk berdoa dulu teman-temannya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ada yang tidak masuk enggak hari ini? Ada Ibu Siapa? Afifah Kenapa Afifah tidak masuk? sakit. Semoga Afifah bisa cepat sembuh ya dan bisa Amin. kembali belajar kita di sini. Kita belajar apa? Masih ingat barisan? Ya, barisan. Nah, masih ingat dari pengertian barisan itu apa? Saya Ibu masih ingat. Ya, pastinya silakan pengertian dari barisan itu apa? Barisan bilangan adalah himpunan yang diurutkan menurut suatu aturan tertentu, Bu. Ya, benar. Jadi masih ingat semua ya? Masih. Nah, kalau barisan sendiri ada berapa macamnya? Dua. Ya, barisan. Aritmatika dan geometri. Nah, barisan aritmatika dan barisan geometri. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas barisan aritmatika dulu. Ini sudah. Nah, jadi barisan aritmatika di sini tujuan pembelajarannya. Jadi melalui kegiatan diskusi dan kelompok, peserta didik diharapkan dapat menyelesaikan kegiatan kelompok secara aktif. Lalu melalui kegiatan diskusi dan kelompok, siswa diharapkan dapat menggeneralisasi pola bilangan dari suatu barisan aritmatika. Lalu juga diberikan beberapa permasalahan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Jadi kita untuk belajar hari ini menggunakan diskusi kelompok ya. Jadi akan dibagi berapa ini sebenarnya? Jadi dibagi dua kelompok saja. Jadi setiap kelompok ada 2 dan 3 ya. Ya Ibu. Jadi nanti saya akan bagikan LKPD-nya. Nah, jadi di sini ada bisa dilihat ya. Itu gambar apa? Kursi bioskop. Iya, susunan kursi bioskop ya. Nah, jadi atau bisa pementasan seni gitu ya. Nah, misal nih setiap kursinya itu barisannya nanti misal barisan paling depan ada berapa ya? Misal barisan paling depan yang paling dekat pentasnya ini kursi baris pertama ada 10 kursi. Nah, ternyata untuk kursi baris keduanya ternyata ada 14 kursi. Jadi selisih berapa antara baris pertama dan baris kedua? 4. Selisih 4. Dan juga baris ketiganya ada 18. Berarti selisih berapa antara baris kedua dan 4 juga. Terus ini sampai ke belakang ternyata selisihnya juga sama 4 dan 4. Nah, misal kalian ternyata disuruh menyusun untuk kursi baris yang ke-50 atau ke-100, bisa nggak kalian hitung? Kalau dihitung dari 18 tambah 4 terus selisihnya ditambah 4 lagi, lama kan ya? Jadi barisan aritmatika ini akan membantu kita untuk menghitung barisan berapa yang ingin kita pilih. Nah, untuk pertama saya beri penjelasan sedikit gimana itu barisan aritmatika. Nah, jadi ini ada sebuah barisan yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, yang 2 itu bisa kita bilang U1 atau barisan pertama ya. Kan sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya nih. Untuk keempat juga berarti barisan
suku kedua, 6 itu suku ketiga, 8 suku keempat, dan seterusnya. Nah, kalian bisa lihat nggak dari U2 atau suku kedua dan suku pertama itu selisihnya berapa? 2. Dan untuk suku ketiga kedua juga 2. sama terus selisihnya 2 sampai berarti kalau 8 10. Selanjutnya U6 berarti 2 juga. berapa? Kalau 12. 12. Nah, jadi selisih antara U2 dan U1 tadi itu dinamakan B dan B, atau bisa disimbolkan dengan B saja ya. Nah, dan selisihnya untuk setiap suku dengan suku sebelumnya itu selalu sama. Jadi pasti sama. Kalau ini kan tadi 2 terus sampai N juga pasti 2. Itu dinamakan beda ya. Nah, untuk selanjutnya bisa kita pelajari dengan LKPD ini. Jadi kalian isi dengan kelompoknya tadi. Kelompoknya jadi kelompok 1 Vike dan Vida ya. Untuk kelompok 2 Noni, Fasia dan Carmela. Baik Ibu. Ini untuk LKPD-nya ya, ini untuk kelompoknya Vike, dan ini untuk kelompoknya Noni dan Carmela. Nah, untuk pengerjaannya 30 menit cukup kan ya? Cukup. Nah, nanti satu perwakilan kelompok bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nanti untuk kelompok lainnya itu bisa memperhatikan dan bisa bertanya, mungkin ada hasil dari kalian yang berbeda. Bisa dimengerti? Bisa. Udah bisa? Mas ada yang dibingungkan nggak? Yang ini apa benar tuh? Jadi itu kan 15 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Berarti 3-nya 2 kali, berarti 2 berarti kayak sudah benar. Terus seperti itu berarti itu? Iya benar. 27 benar. Nah kalau U25 berarti berapa? Nah bisa dilihat nih, kalau ini U-nya 5, ini 4. Kalau I-nya U25 berarti 24. Iya. Berapa? 72 ditambah 15. 87. Nah baik, udah 30 menit kan ya? Udah semua belum? Sudah. Nah jadi untuk satu perwakilan akan mengerjakan, nanti kelompoknya Fasia itu mengerjakan yang itu ya, yang 15 tadi, 15 dikali itu masuk apa? Ayo menggali. Nah ya, ayo menggali informasi dan ayo menalar untuk kelompoknya Fasia. Kalau untuk kelompoknya Fikri itu ya, ayo mencoba. Ayo untuk satu perwakilan dari kelompoknya Fasia, bisa siapa saja? Oke. Ternyata ini kan 15. Keduanya karena masalah 2 ini bedanya itu 3 bertambah 3, maka itu bedanya 3. Berarti U2-nya itu 15 ditambah 3. Lalu untuk U3 berarti 15 ditambah 3 ditambah 3. 4-nya ini 15 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 dan seterusnya sampai U25. Nah setelah itu kan kalau ini itu bisa kita tulis satu kali, itu bisa kita tulis sama dengan 15 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 18. Nah lalu untuk yang ini ya berarti 15 ditambah 3 sebanyak 2 kali. Boleh diginikan ya Bu? Iya benar-benar. 2 kali berarti 15 ditambah 2 kali 3 sama dengan Berapa? 21. Nah terus habis itu ini sama juga
3 kali berarti 15 ditambah 3 dikali 3 berarti sama dengan 24. Udah langsung yang ke U25-nya. Berarti Kalau U25-nya berarti ya kan 15 ditambah 3 ditambah 3 ditambah Ya, 3 sampai ke ke berapa? ini berarti 3-nya ada? 3-nya ada 24. Iya, benar. Nah, jadinya itu kan ini 24 kali. Berarti 15 ditambah 24 dikali 3. Ini kan berapa ini? 72 ditambah 15. berarti 87. Iya. Terima kasih. Sudah. Tepuk tangan dulu untuk Fasya. Nah, benar ini ya, udah dari pengerjaannya kelompoknya Fasya, udah dituliskan juga sama Fasyanya. Jadi kalau dari ini kita bisa ketahui ya bentuk umum dari barisan aritmatika itu adalah UN sama dengan apa? 15 ini suku pertama kan ya? Suku pertama adalah A ditambah apa? M-1. Iya benar, N-1 Dikali B. Dan jadi ini adalah bentuk umum dari persamaan dari barisan aritmatika. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada Ibu. Iya. Nah tadi kan di LKPD-nya itu ada itu ya, ada air berlatih. Udah diisi belum? Sudah. Iya. Nah kan kalian isinya pakai rumus ini ya? Juga sama kayak Iya. rumus, iya kan? Iya, Bu. Nah di sini itu ada semacam program ya dari MATLAB namanya. Jadi nah, nih. Jadi bisa kita selesaikan pakai ini. Nah kalau di air berlatih untuk soal yang pertama, suku pertamanya berapa? 3. 3. Kita enter. Untuk bedanya berapa? 4. 4. Untuk nilai suku yang dicari berapa? 20. Nah, ketemu. Untuk nilai suku ke-20-nya adalah 79. Dan ini barisannya dari 3, 7, 11, 15, 16 dan sampai ke 20 yaitu 79. Jadi bisa lebih mudah ya kita kalau pakai teknologi. Iya, Bu. Kita sudah kan ya dari mempresentasikannya kita sudah menemukan bentuk umumnya, sudah juga dari yang kalian dapat tadi, tahu nggak pengertian barisan aritmatika berarti apa? Barisan yang punya beda sama. Iya. Terus ada lagi? Ya, jadi benar ya yang dikatain Mbak Vika tadi. Jadi barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap dua suku yang berdekatan itu adalah sama. Nah untuk bentuk umumnya dari barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah M-1 dikali B. Nah udah, setelah itu di sini Ibu ada latihan soal buat kalian dikerjakan di rumah ya untuk penilaian individu, karena yang tadi kan udah masuk nilai kelompok. Nah untuk ini latihan soalnya nanti Ibu share juga di grup WhatsApp, jadi bisa kalian kerjakan dan kita bahas saja. Apa dikumpulkan ya? Dikumpulkan saja minggu depan. Nah sekian dari pembelajaran hari ini ya Ibu cukupkan. Jadi terima kasih sekalian sudah tetap aktif dalam belajar, dan maaf apabila Ibu ada kesalahan kata dan kekurangan.